di sini tidak masuk dalam golongan ini. Kesalahan-kesalahan Anda tidak akan dihapuskan karena Anda mati dalam kekafiran, mati dalam kesyirikan. Tetapi kemudian orang yang syirik menyembah selain daripada Allah, lalu kemudian mereka bertaubat, lalu mereka mengajarkan amalan soleh, mereka kemudian melaksanakan kebajikan dan beriman kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya dihapuskan, lalu dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Maaf cuma tadi Anda sudah sepakat Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Nah sobat, saya minta satu ayat di mana Allah mengampuni dosa syirik, coba. Oke. Karena yang jelas namanya dosa syirik tidak akan pernah loh, bayang pun loh, tidak akan pernah itu kata Allah. Jadi Anda jangan mengakal begitu. Dese, sebentar Dese, silakan Bang Juma. Iya, tunjukkan satu ayat di mana Allah mengampuni dosa syirik, itu yang saya minta coba dalam Ya, Al-Quran. Baik. Jadi Allah ingat ya. Kalau boleh dosa saya lain jawab? Allah ampuni, itu jelas itu. Boleh saya jawab? Boleh ya? Jadi Allah mengatakan, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, qul lil ladzina kafaru in yantahu yukfar lahum ma qad salaf wa iyaudu. Itu penekanannya. Faqad madat sunnat awalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ini Al-Quran. Okay. Oh, berarti itu ini ya bertentangan dong ya. Berarti bukan firman Allah. Barang siapa 482, jika Quran firman Allah tidak ada pertentangan. Nah, ini sebentar Dese. Anda tidak akan pernah bisa menjebak dan menyudutkan Islam. Berdiskusi. Kena dia. Ketakutan saya turun aja nih. Kan ada Garuda Juma Jangan ini. Dese, kita korelasikan nanti Dese. Ya, Ini saya jelasin dulu. Tadi kan tidak akan pernah diampuni. Tadi Juma udah sepakat. Nah, Juma di ayat selanjutnya ngomong Allah mengampuni. Dalam An-Nisa 82 ya, di sana tertulis jelas ya. Coba baca. Coba baca bro. Coba kau baca. Jika Quran bukan firman Allah, Baca original teksnya. Al-Qurannya dibaca. Nah, Juma jelaskan dua sisi. Nah, itu bertentangan. Bagaimana itu? Oke, Bang baik. Juma menjelaskan, Ya. Bang Juma, sebentar Bang Juma. Iya, gimana? Menjelaskan ke orang seperti ini, kita sulit, tidak akan menerima. Begini Nah, saja inilah Dese. Islam. Kalau Di ditanya dalam paling ngeles Lukas begitu 12 seperti nomor dewa. 10. Ya sudah ya, maaf ya saya turun ya. Iya, Berarti tadi udah nggak ada yang dijawab cerdas di Dese. sini. Dese. Sebentar Dese. Menghujat Berarti Roh di sini Kudus nggak ada yang cerdas, dinyatakan saya sebagai takutkan ya. dosa yang tidak dapat. Sebentar. Assalamualaikum. Saya pamit. Dese, sebentar Dese. Kabur kan? Jadi biar lanjut, saya Bang jelaskan, tidak apa-apa. Tadi saudara kita Faisal mana? Udah turun ya? Oke. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini Al-Quran. Kita nggak bisa bantai ini. Jadi ketika saudara tadi manusia tanpa kepala bertanya, barang siapa yang syirik dosanya tidak akan diampuni, itu betul. Mati dalam kesyirikan. Mana ayatnya tadi? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut, kemudian mati wa huwa kafir, dan dia mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu sia-sia amal kebaikannya di dunia dan di akhirat. Lalu kata Allah, wa ulaika ashabun nari, mereka itu penghuni neraka,
hum fiha khalidun, mereka tetap di dalamnya. Bagaimana dengan orang kafir yang kemudian bertaubat dari kekafirannya? Allah kemudian menjelaskan yang tadi, ayatnya pun ada. Yauma yajma'ukum liyaumal jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi yang kafir tetap abadi, kekal di dalam neraka. Kemudian orang-orang yang bertaubat diampuni kesalahan-kesalahannya lalu masuk ke dalam surga, mereka juga kekal di dalamnya. Jadi orang kafir yang mu'allaf, mereka kekal di dalam surga. Orang kafir yang tidak mu'allaf, mati dalam kekafirannya, mereka kekal di neraka. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya bahwasanya orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, itu adalah orang yang kemudian diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tadi, saya kenal orang ini, dia lawan saya penghujat di WA, kalau nggak salah namanya Agus Hasan Wijaya. Bukan, Bang, Ya, bukan. Hasan Wijaya. Atang. Iya, Atang sorry. Wijaya Hasan Kusuma Wijaya. Pantat Kuning. Iya, beliau pakai pantat penghujat kuning, memang. Bang Irfan. Mereka memang penghujat. Ya. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Jadi di sini orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, orang musyrik, orang kafir beda. Kafir orang yang betul-betul tidak menyembah Allah. Itu kafir. Yang tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kafir. Tidak menerima Allah, tidak menerima Rasulullah, kafir. Orang musyrik menerima Allah, menerima Rasulullah. Bagaimana Tapi sampai nabimu sementara nabimu tukang kawin di bawah umur? Dulu Bangke, orang lagi menjelaskan. Lanjut. Ya, lalu kemudian menyembah Allah. Sabar bang ya, sabar. Saya lagi menjelaskan Al-Quranul Karim. Saya kalau menjelaskan Bible kalian kepanasan sampai lari ke belakang rumah perkosa kambing, ayam, kuda, apapun yang Anda temukan di belakang rumah. Jadi Anda sabar. Kalau saya lagi menjelaskan Al-Quran berarti saya lagi ingin menjelaskan Quran. Kalau saya menjelaskan Bible, nanti gereja bubar semua. Giliran dipiralkan Bang Suma nggak bisa bahas Quran katanya. Giliran saya bahas Quran, kalian kepanasan. Ketika saya bahas kemudian Bible, kalian terbakar. Mau kalian ini apa? Bang Suma bahas Quran, kepanasan. Bahas Bible, kebakaran. Kalian maunya apa? Ini lagi bahas Al-Quran saya. Lagi tidak membahas Bible. Bersyukurlah. Dia maunya itu Banjuma bahas togel. Dia kan mau pasang togel dia. Kami tidak percaya dengan nabimu. Udah diam dulu. Saya tidak sedang memaksa. Tidak ada paksaan untuk percaya kepada Nabi saya. Sedangkan Yesus aja Anda tidak percaya, apalagi Nabi saya. Jangan kafirkan orang ketika kami tidak percaya dengan nabi. Turun dulu kau. Diam dulu, diam. Diam belum selesai. Diam dulu. Kafir itu artinya menutup diri. Jangan Anda menutup diri berarti Anda kafir. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Turunin aja Bunda Rama, turun dulu dia di bawah. Di sana banyak sampah di bawah. Ya tukang kawin itu, kawin Di bawah banyak tulang babi sama kotoran babi. Turunin dulu, suruh makan dulu baru naik. Makan dulu di bawah kotoran babi. Jujur daging saya babi. katakan ya. Ketika saudara mengatakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tukang kawin, kalau Anda ada di depan saya, lillahi ta'ala, kalau saya tidak putuskan kepala Anda dengan tubuh Anda, lillahi ta'ala, saya dilaknat oleh Allah. Kalau Anda ucapkan itu di hadapan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang kawin, kawini anak-anak kecil dan seterusnya, maka demi Allah saya akan putuskan kepala Anda dengan tubuh Anda. Sama. Takbir. Ya.
Saya katakan kepada saudara, jadi jangan mancing kita ya. Jangan mancing kita umat Islam ya. Jangan mancing kami umat Islam, oke? Please, jangan sampai saya teriakkan untuk mencari orang-orang kafir, oke? Jangan sampai, jangan pancing saya, oke? Saya sudah bagus-bagus bahas Al-Quranul Karim. Kau datang menghujat. Jangan sampai kukuliti kalian, dan jangan sampai saya teriakkan perang pada kalian. Oke? Jangan ya, please ya. Please. Saya bisa gerakkan manusia untuk kemudian menghancurkan kalian. Ya, jangan pancing saya. Saya tidak pernah takut kepada siapapun. Oke? Saya muslim, Bung. Darah saya darah mujahid. Oke? Darah saya adalah darah jihad. Darah yang ada di dalam tubuh saya itu ada darah jihad. Jangan kau bangunkan singa yang sedang tidur. Sudah sangat menderita kami berabad-abad. Oke? Dijajah oleh kafir, dijajah oleh Kristen. Cukup kami bersabar. Jangan sampai kuhabisi kalian. Kalau bukan karena Islam yang mengajarkan saya untuk tidak berlaku tidak adil kepada kalian, sudah kumakan kalian. Jantungmu akan kuremas dan akan kutelan bulat-bulat. Si bangun saya. Saya lagi bahas agama saya. Hujat Nabi saya, kubuat tulangmu jadi kulit. Jangan kau pancing-pancing umat Islam. Ya, cukup bersabar selama ini. Jangan sampai, udahlah ya. Tolong ya teman-teman Kristen di bawah, kalau Anda kemudian ingin naik ke sini, kalau saya mengatakan Kristen itu ajaran perpanjangan tangan setan, bantah saya. Oke? Bantah. Jangan kau menghujat. Ini bukan hujatan. Karena kenapa? Yang mengajarkan Yesus itu Tuhan adalah setan di dalam kitab kalian. Ada enggak setan menyerukan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi? Tunjukkan. Kisah para Rasul 16, nomor 18, nomor 19. Jelas sekali. Setan yang berteriak, Paulus itu adalah Rasul. Ada enggak setan berteriak, Rasul Muhammad SAW ini adalah Rasul? Ada? Enggak ada. Hanya setan yang berseru di dalam agama Anda, Yesus Tuhan, Yesus anak Tuhan, Paulus itu adalah Rasul Tuhan. Itu setan yang teriak tuh. Jangan pancing kami, please. Oke? Paham ya? Kalau saya menyerukan satu komando, hati-hati. Saya lanjut. Jadi orang kafir itu adalah mereka yang menolak Rasulullah dan menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir itu artinya baik, artinya menutup diri, bukan domba. Domba itu binatang, sesat itu laknat. Jadi domba sesat adalah binatang laknat. Kalian menuduh kami binatang laknat. Kami hanya mengatakan kalian itu orang yang menutup diri dari Allah, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian panas? Jadi innal ladzina yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukan. Artinya dia di KTP-nya Islam, tetapi mereka juga beribadah mengharap selain daripada Allah. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Ini yang dimaksud ayat tadi. Mati dalam keadaan syirik, tidak bertaubat kembali kepada Allah, maka mereka masuk ke neraka. Jadi saudara-saudara yang punya cincin, yang punya kalung, yang punya jimat, mengandalkan barang-barang tersebut selain daripada Allah, Islam saudara, Anda jatuh ke dalam kaidah syirik. Tanggalkan itu semua. Cincin, kalung, jimat, keris yang Anda anggap bertuah, lepaskan itu. Hanya Allah tempat kita. Dengan mengatakan basmalah,
kita bisa kemudian melakukan apapun jika kita dekat dengan Allah. Tidak perlu menggunakan benda-benda yang lain. Kalau bendanya dari ulama, dari kiai, dari ustadz, tanggalkan itu semua. Itu masuk dalam pengajaran yang tidak dibenarkan oleh Allah. Tidak ada kemudian. Allah hanya tempat bergantung segala sesuatu. Bukan jimat, bukan ustadz, bukan ulama dan seterusnya. Bukan. Tanggalkan itu semua. Kemudian katakan Allahu Akbar, maju dengan basmalah. Gak usah yang lain. Jadi ini ya kaidahnya musyrik. Lalu kemudian Allah mengatakan orang-orang yang menanggalkan semua termasuk kemusyrikannya, dia lepaskan lalu kemudian bertobat. Allah mengatakan wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Dimasukkan ke dalam surga. Yang tadi, yang punya cincin, yang punya kalung, yang punya gelang, yang punya jimat, yang punya mantra-mantra dan seterusnya, ditanggalkan dan hanya menyuruh kepada Allah, minta segala sesuatunya hanya kepada Allah semata. Kata Allah, mereka akan aku masukkan ke dalam surga. Wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu. Jadi jelas di sini. Kita tidak ngadi-ngadi, kita tidak ngarang-ngarang. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan kullil ladina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali memerangi Nabi, memerangi Islam, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu, yaitu dibinasakan oleh Allah. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saudara Kristen, tolong ya, kalau naik kita diskusi yang baik. Anda boleh menyerang pribadi saya, silakan. Bang Suma itu apa? Bang Suma Sapam, Bang Suma OB, Bang Suma cleaning service, Bang Suma itu maling, Bang Suma itu ini itu. Pribadi saya silakan. Saya serahkan untuk itu. Tapi jangan sekali-sekali Nabi saya. Sebagaimana kami umat Islam menegakkan hukum menghargai Nabi Isa alaihissalam. Ya, tolong dipahami itu. Demikian dari saya teman-teman sekalian, silakan diambil alih. Baik, Bang Jema, mantap sekali ya. Begitu ya, saudara kita yang di Kristen. Kalau mau bertanya, bertanyalah yang baik kepada kami. Jangan seperti itu. Kalian itu tidak ada masalah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak punya masalah dengan kalian. Tetapi kalian sedang ada masalah dengan hati kalian. Sesuai dengan apa yang Bang Juma katakan, darah kami itu darah jihad. Kami diajarkan sama Rasulullah itu untuk bersabar. Bersabar. Tetapi kami di sini bukan seperti Nabi Ayub, yang dimana sabarnya tidak tiada batas. Ya, jangan seperti itu, karena darah kami itu adalah darah jihad. Lebih baik kami mati sebagai singa Allah daripada kami mati sebagai anjing Firaun. Selamat siang. Selamat siang. Yang baik kepada kami, silakan diskusi yang baik dengan kami. Selamat siang. Oke, selamat siang. Bang Juma. Noise. Boleh dulu Bang Noise. Masya Allah, Marjuki, Barakallah. Noise Bang, betulin dulu Pak, siapa ini? Pak Immanuel, coba kondisikan dulu noise sekali. Apa yang mau ditanyakan Pak Immanuel sini? Mau diskusi apa kita ini? Noise dulu Bang, dia betulin dulu ini headsetnya. Betulin dulu Bang. Noise. Barakallah Pak Marzuki. Jazakallah khair. Silakan Pak Immanuel. Udah bagus headsetnya. Halo? Bunda, Faisal, silakan. Faisal naikin Bunda. Faisal. Halo Bang, ya saya ada di. Silakan Pak Immanuel. Santai Bang Immanuel, santai bertanya. Silakan. Diskusi santai, sabar. Ayo. Dulu boleh silakan. Immanuel, lanjut. Kalau tidak bisa mungkin bisa saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu, mempermanfaatkan waktu lah. Entahlah siapa yang duluan ya. Silakan. Sebentar, masih ada yang mau dipertanyakan Bang Faisal sama Gurunda?
naikkan Bang Faisal, dia lagi Jika belajar. jika bersedia Di itu atas bang, bang Dewa itu di atas tuh. jika masih bersedia ya untuk ingin menjawab ada ya? sesuatu yang saya tanyakan, ya ya sangat berterima kasih lah karena emang sangat amat banyak yang perlu saya tanya, semua tentang yang banyak yang saya ragukan. Jadi ini aja yang tadi kan ketika Bang Zuma bicara juga saya buka-buka mencari-cari keanehan yang di pikiran saya aja gitu kan, yang dimana saya ada ragu oh kenapa ini 80% 70% saya betul-betul meyakini ini kita benar-benar dari Tuhan. Nah sisanya mungkin dari keanehan-keanehan yang mungkin ya otak saya yang kekecilan gitu kan, buruknya di saya aja lah, mungkin otak saya kekecilan jadi nggak mampu mengupas segala yang ada atas kebesaran Tuhan ini yang ada di kitab ini kan. Nah, mungkin para orang yang sudah belajar gitu kan, orang-orang yang sudah mahir mungkin dalam kitab ini. Nah, ini yang saya tanyakan juz 2. Masih tentang sapi betina ya, yang tentang pemindahan kiblat itu yang Al-Quds itu ya. Sederhana sih, mungkin pertanyaannya singkat juga dan mungkin butuh jawaban singkat aja juga sih. Tentang penyebabnya aja sih, penyebabnya kenapa Al-Quds kan kiblat pertama umat Islam, betul ya? Halo? Iya, lanjut Bang. Lanjut. Kiblat pertama Lanjut. itu umat Islam ya. Kiblat pertama itu adalah bait suci ya, harusnya ya Baitul Maqdis ya, bait suci atau bait suci itu ya. Kembali ke Masjidil Haram. Iya, betul. Ya. Kembali ke Masjidil Haram ya. Nah, itu sebab musababnya itu alasan yang mungkin bisa diterima lah oleh saya, oleh semuanya mungkin ya. Nah, alasan apa sih? Nah, dan saya juga baca di baliknya lembaran ini ayat 147 ini Tuhan berkata kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ini kepada Nabi Muhammad ya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi Nabi Muhammad itu apakah merasakan keraguan sehingga diperingatkan di satu ayat ini khusus untuk Nabi kan, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu gitu. Nah itu yang pertama, ini kiblat dulu sih, mungkin butuh jawaban sederhana aja sih, penyebab alasan yang bisa diterima lah oleh akal kita juga kenapa harus pindah gitu kan. Jadi dan juga bisakah misalnya sekarang kan kiblatnya Masjidil Haram, nah bisakah kiblat juga ke Aqsa gitu kan, 2 kiblat gitu atau gimana? Mungkin saya kurang paham. Makasih. Silakan Bang Juma. Apa alasan Allah memindahkan arah kiblat kita itu ke Masjidil Haram? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad meragukan sampai Nabi Muhammad diperintahkan untuk menanyakan kepada ahli kitab. Silakan Bang. Sorry, termute ya. Jadi gini, pertama yang harus dipahami adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukan ahli Taurat. Dengan kata lain, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buta tentang kitab terdahulu, buta tentang Taurat, buta tentang Mazmur, buta tentang Injil. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan orang yang dibangunkan pada saat semua acara sudah selesai. Bangun, tadi ada seperti ini, tadi ada seperti ini. Rasulullah kemudian bingung, apa ini? Sehingga muncul pernyataan itu, kalau engkau ragu tentang yang kami beritakan kepadamu, tanyakan kepada ahli kitab. Tapi sangat disayangkan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kemudian ragu tentang itu. Apa yang didatangkan oleh Allah, seketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beriman. Tidak ada keraguan di dalam hati Rasulullah untuk kemudian menolak. Itu yang pertama.
Jadi dasar ketidaktahuan Rasulullah kemudian tentang kehidupan para nabi, tentang kitab para nabi, maka Rasulullah kemudian menerima wahyu, menyampaikan apa yang didengarkan. Tidak ada didasari penelitian selayaknya yang terjadi terhadap kitabnya teman-teman kita Kristen. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kiblat. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menjelaskan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Ini perlu dideteksi nih. Pertama tadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kemudian pengetahuan tentang bagaimana kemudian nabi-nabi terdahulu dan keadaan umat terdahulu. Sedangkan Al-Quran begitu datang kepada beliau, dikatakan walikulli wijha huwa muwalliha. Setiap umat memiliki arah kiblat yang dimana mereka menghadap kepadanya. Maka kata Allah kemudian, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya bahwasanya Rasulullah diajarkan kemudian mengarahkan dirinya untuk ibadah menghadap kiblat itu dikarenakan umat-umat terdahulu juga punya kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama walanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini juga kita harus deteksi nih pernyataan Allah, wa innal ladina utul kitab, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan juga Injil tahu, la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, bahwa pemindahan tentang arah kiblat itu adalah sebuah kebenaran dari Tuhanmu. Ini juga kita harus deteksi, benarkah demikian? Nah, lalu deteksi pertama, walikulli wajhatum huwa muwalliha. Setiap umat mempunyai kiblat. Ternyata kalau kita melihat dalam kitab saudara, bagaimana kemudian di dalam kitab Kejadian, Baitullah yang ada di Yerusalem itu terbuat dari batu, dengan Baitullah yang ada di Mekah juga terbuat dari batu. Perbedaannya hanya dari segi bentuk. Mereka berbentuk tugu, sedangkan Baitullah di Mekah berbentuk kubus. Ini pun ada nubuatannya. Di dalam kitabnya saudara-saudara kita orang Yahudi, Mazmur 5, Mazmur 132, 138, Yehezkiel 44, Daniel 6 dan seterusnya. Rupa-rupanya mereka juga memiliki arah sujud berupa kiblat, di mana mereka mengarahkan wajah mereka ke wajah arah bait. Satu terjawab. Al-Quran tidak pernah, Rasulullah tidak pernah kemudian belajar tentang kitab-kitab terdahulu. Datang Al-Quran mengatakan sungguh mereka juga punya kiblat. Yang kedua, dikatakan bahwasanya orang-orang terdahulu ya mengetahui tentang Tuhan nantinya tidak lagi disembah di Yerusalem dan juga tidak di tempat ini. Dikatakan di dalam kitab saudara, engkau ada saatnya tiba bahwasanya
engkau akan menyembah Tuhan bukan di kota indah, bukan di Yerusalem. Kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Itu ada di dalam kitab saudara. Engkau akan menyembah Allah bukan di negeri ini, ya, bukan di Yerusalem dan bukan di negeri ini lagi. Dia akan berpindah. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 4, ya, mohon diluruskan. Yohanes 4 nomor 21. Orang-orang terdahulu, kata Rasulullah, kata Allah, mereka tahu, wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam Yohanes 4 nomor 21, Yesus sendiri yang berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan tiba. Kapan itu? Pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang. Maka arah ibadah yang tadinya dilakoni Bani Israel itu harus berpindah kepada Mekah Al-Mukarram. Makanya tadi dikatakan yang tidak tunduk maka disebut kafir. Yahdi bihillah, sudah ada perintah datang, wahai ahli kitab, telah datang rasul kami kepadamu untuk menyerukan kemudian. Maka seharusnya Bani Israel sekarang beribadah itu menghadap arah Ka'bah. Tapi mereka ingkar, mereka kufur, kemudian mereka nggak mau melakukan itu. Itulah yang dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu saudara Faisal. Mungkin ada tambahan dari teman-teman muslim yang lain, silakan. Bang Faisal boleh nambahin dikit nggak Bang Faisal? Ya boleh, silakan. Baik. Mengenai soal perpindahan kiblat itu adalah perintah dari Allah langsung. Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada baginda Rasulullah SAW untuk menghadap kami itu, untuk kiblat kami itu ke Ka'bah, arah kami itu ke Ka'bah. Andaikan pada saat itu Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada baginda Rasulullah SAW untuk menghadap ke Monas, saya akan ke Monas. Karena itu adalah perintah. Yang namanya perintah kita wajib untuk mengerjakan. Nah, apa mungkin yang namanya bait itu bisa ada dua? Tidak mungkin ada dua. Karena Allah satu, alam semesta itu satu, Allah menurunkan hanya agama satu, kiblat kita pun hanya satu, arah kita ke Ka'bah. Begitu ya. Jadi itu adalah perintah dari Allah. Sebagai seorang hamba, kita ikuti apa yang Allah perintahkan. Karena yang namanya ibadah, tidak bisa yang namanya ibadah itu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ibadah itu harus sesuai dengan keinginan Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita umat muslim, menghadap kiblat kita ke Ka'bah, kita lakukan ke Ka'bah. Ketika Allah memerintahkan kepada umat muslim, memerintahkan untuk menghadap ke Monas, kami akan ke Monas. Kami adalah hamba yang tunduk sama perintah. Karena yang namanya ibadah seorang hamba yang taat, seorang hamba yang patuh. Allah memerintahkan kiblat kami ke Ka'bah, kami ikuti perintah Allah. Nah, bagaimana dengan bagaimana kalau misalkan kita beribadah, kita tahu menghadap ke kiblat kita ke Ka'bah, tapi menghadap kepada yang lain, tidak sah sholatnya. Karena tidak sesuai dengan keinginan Allah, tetapi sesuai dengan keinginan kita sendiri itu. Apa nilainya? Tidak ada sama sekali nilainya di mata Allah, ya. Jadi ibadah harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Apalagi? Lanjutan dari pertanyaan itu ya. Tapi ini agak pahit, Bang. Mohon maaf banget sih. Maksudnya emang dari pikiran kita. Sekalipun nggak apa-apa. Ya, pahit itu. dari pikiran kita yang dimana kebiasaan orang Kristen seperti itu, Bang. Ibaratnya kayak pertama orang Kristen dulu lah kita bahas. Ibaratnya kayak kan pertama itu kan Al-Quds itu kan Al-Quds itu dulunya kan gereja ya. Dulunya ya gereja, dan ketika Isra Mi'raj itu ya Nabi itu kan sholatnya itu ya. Nah itu tempat sholatnya dulu, Bang. Ini jawaban singkat aja sih, Bang, nggak perlu ini. Tempat sholat itu di mana
Bolehkah orang muslim itu beribadah di gereja dalam keadaan banyaknya apa sih gambar-gambar itu ya yang mungkin nggak diperbolehkan di agamanya gitu kan. Nah itu jawaban singkat aja sih mungkin Bang. Soalnya ada kelanjutan lagi. Iya, jadi kekeliruan besar kemudian ketika pada saat Masjidil Aqsa tempat Rasulullah Muhammad SAW itu salat dikatakan gereja. Bukan gereja itu. Masjidil Aqsa itu Bait tidak suci, pernah Bang, tuh. Iya, tapi yang dimaksud di Al-Quran itu Masjidil Aqsa, Iya. bukan gereja, bukan. Tidak pernah kemudian orang-orang Kristen menduduki tempat itu. Yang ada cuman Yahudi, ya, dan juga umat Islam. Oke. Selanjutnya nih Bang ya. Iya, Jadi oke, konteksnya kan sekarang kiblat Islam itu di Ka'bah ya. Nah, iya, jadi ya, kalau orang Kristen begitu Bang, karena emang sudah hancur kan dulu kan 100 tahun kan tentara salib mengambil alih dari apa itu, dari Saladin, apa dari pejuang dari agama Islam juga tuh, apa Saladin atau mengambil Al-Ayyubi. alih gitu ya, Itu mengambil dia alih, ada di atas tuh. mengambil alih selama 100 tahun itu kan. Salahuddin. Dan pada akhirnya sekarang gitu kan dihancurkan kembali kan, udah ibaratnya udah orang Kristen itu udah nggak peduli lagi nggak ada kepentingan lagi di Al-Quds gitulah. Nah, jadi jawaban pertanyaan pahitnya itu adalah apakah kaum muslim berpikir seperti itu juga? Jadi kayak sudah tidak perlu mempedulikan Al-Quds lagi, dan alasan ini pahit banget sih Bang, maaf Bang. Maksudnya saya bukan dari hati saya, bukan dari ini, dari opini-opini Ya, yang nggak apa-apa, orang nggak Kristen pikir ya Bang ya. Nggak Jadi apa-apa, untuk silakan. apa mempertahankan lagi orang-orang Palestina itu Bang? Nah, mohon maaf ya Bang ya. Iya, iya. Untuk Iya. apa mempertahankan Al-Quds lagi, karena sudah tidak ada kepentingan apapun lagi, karena kiblatnya sudah jelas di Ka'bah itu Bang. Mohon maaf ya Bang, makasih. Iya, baik. Jadi kenapa dipertahankan? Karena itu adalah rumah ibadah umat Islam. Umat Islam mengklaim itu rumah ibadah mereka. Karena kenapa? Itu tadi di awal. Seluruh para nabi mengajarkan Islam. Kan itu poinnya. Itu poinnya. Nah, sehingga kemudian ketika ada pertanyaan kenapa harus dipertahankan, itu hak mereka. Mereka punya hak juga. Kemudian menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah. Sementara yang ingin merebut ini kan Zionis. Bukan pengajaran yang kemudian muncul dari kitab mereka untuk merebut tempat itu. Itu tempat ibadahnya orang Muslim. Jadi kalau orang Yahudi mau ibadah di tempat itu silakan. Nggak ada umat Islam melarang mereka datang kemudian untuk beribadah di sana, enggak. Silakan orang Yahudi untuk beribadah. Tapi masalahnya ini mau direbut oleh bukan orang yang mau ibadah, tapi unsur politik yang lebih kuat menguasai itu. Maka umat Islam yang mereka memang dari sana sejak ada, mereka tetap tinggal di sana mempertahankan hak mereka. Bukan masalah kiblat dan bukan kiblatnya, tidak. Kalau masalah kiblat dan kiblatnya, Allah mengatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi karena Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka kata Allah, berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu memberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi kalau hari ini kemudian saudara-saudara kami Muslim di sana memperjuangkan, itu karena hak mereka. Itu hak mereka untuk mereka perjuangkan. Kalau orang-orang saudara-saudara kita dari Yahudi, orang-orang Yahudi yang mau datang ke sana beribadah, silakan. Silakan ibadah. Toh selama ini itu yang berjalan. Tetapi ya ada sekelompok datang kemudian ingin merebut, dan bukan cuma merebut saja, tapi malah membumi hanguskan penduduk asli yang ada di sana.
Bukankah kita tahu, Bung, mereka ini adalah perantau dari Mesir, kemudian jalan menuju tanah Kanaan. Sebelum mereka sampai di Palestina, itu sudah ada penduduk asli di situ. Harus kita imani itu. Yes, itu bukan sebuah tanah kosong. Di situ sudah ada warga yang lebih dulu menduduki tempat itu. Nggak bisa kemudian kita mengatakan, oh tidak, itu adalah tanah kosong. Tidak, justru kaumnya Nabi Musa alaihissalam tidak mau masuk ke dalam negara Palestina pada saat itu, sebelum Nabi Musa dan juga Tuhannya Nabi Musa menghancurkan penduduk asli yang ada di dalam. Berarti memang sudah ada penduduk aslinya. Ada penduduk asli dari tanah tersebut. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau mereka mau datang ibadah, silakan ibadah, tetapi mereka tidak punya hak kemudian untuk mengusir orang-orang yang beribadah di situ. Tapi karena unsur politik yang lebih berkuasa, maka tetap saja mereka lakukan hal tersebut. Ingat pertanyaan saudara, kenapa kiblat itu dipindahkan? Kata Allah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida. Andai saja Tuhan menghendaki manusia seluruhnya menjadi satu umat saja, maka itu yang terjadi. Tetapi Allah hendak menguji kita. Apakah kemudian ketika Tuhan pindahkan arah kiblat, mereka akan tunduk ikut arah itu? Ternyata ada yang ikut, ada yang tidak. Itu maksudnya. Saya kira begitu, Bung. Mungkin ada tambahan. Baik. Silakan. Bang Juma, saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Bang. Bang Faisal, apakah di rumah Bang Faisal punya barang berharga tidak kira-kira? Punya sesuatu barang berharga tidak di rumah? Sepertinya ini analogi bagus Bang, boleh? Ya, punya. Boleh? Punya. Ketika barang berharga yang Bang Faisal itu mau diambil sama orang, bagaimana sikap Bang Faisal? Oke, barang berharga. Mau Bang Ya, Faisal nggak pertahankan? Pertahankan karena Baik. ya, pertahankan. Baik, begitulah kami umat muslim. Yerusalem itu banyak nabi kami yang dilahirkan di sana. Banyak dari kalangan nabi kami dan rasul kami singgah di masjid itu, ya. Jadi kami pertahankan. Bahkan nabi tercinta kami, Rasulullah SAW, ketika melakukan Isra Miraj, beliau pun mampir ke sana. Sesuatu yang sangat berharga itu buat kami. Kami tidak akan pernah rela diambil sama orang. Ya, begitu ya analoginya singkatnya. Ya, Bang. Baik, silakan lanjut Bang Faisal. Apalagi? Tentang pembalasan ini Bang, balas kayak pukul-pukul gitu Bang, tentang yang malah ini yang jadi fitnah orang-orang non muslim gitu, yang saya sering sangat dengar itu, kejamkah itulah kekejaman Islam itu ya, yang di mata mereka tuh sangat-sangat ekstrim. Jadi kayak mungkin karena awal mula penolakan dari hati mereka, mungkin jadi semuanya menyebar keburukan-keburukan yang ada dalam muslim. Dan ternyata saya lihat, saya buka lah hati gitulah ibaratnya, dibuka hati lah. Oh, Baik. enggak, ini kan yang ingin saya tanyakan itu, walau yang tentang kisos itu Bang, pembalasan itu. Jadi kayak ke mata, dibalas mata itu apa itu ya, saya pernah dengar tapi saya nggak tahu. Al-Baqarah pokoknya, dalam Al-Baqarah itu banyak, nggak, ayatnya saya nggak tahu Bang, mohon bisa diberitahu juga. Pokoknya yang mata dibalas mata, apalah kaki balas kaki gitu, yang apa gitu. Nah, itu Bang, bisa Maksudnya apa? hikmah itulah, arti Kisos. hikmah di balik itu ya, hikmahnya kenapa Tuhan bisa menerbitkan itu. Apakah itu sebuah kekejaman untuk manusia atau ada hikmah? Mungkin ada hikmah di balik itu, yang saya lihat sih mungkin ada hikmah mungkin yang saya nggak tahu. Sebentar, sebelum lanjut, Faisal ini sudah mohon maaf, sudah menangkap apa yang dijelaskan Gurunda tadi. Sudah menangkap? Ya. Udah paham apa yang dijelaskan tuh? Ya, maksudnya tadi Bang Faisal itu hukum kisos atau apa Bang Faisal? Ya, Supaya kami kisos, jelas arahnya. hukum kisos dan hikmahnya Hukum Bang. kisos. Baik, Bang, hukum kisos Bang. Iya, iya. Jadi gini, tadi di awal di pertengahan saya menunjukkan di surah Al-A'raf ayat 144 145 ya. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah untuk supaya umatnya meneguhkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Apa hukum Tuhan itu?
Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan saudara. Ini adalah pertanyaan yang menurut saya sangat baik karena ini menjelaskan dua mata rantai pengajaran. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim apa yang Allah kemudian katakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadari iz qalu ma anzalallah ala basharim min syai'. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'alunahu qaratis ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Maka tidak mengagungkan Allah mereka ini sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Kul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, ini perintah Allah. Man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Nuran wa hudal linnasi taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Siapa yang menurunkan Taurat, kata Allah, yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia Bani Israel, dan kamu jadikan kitab itu, sekali lagi, dan kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak yang kalian sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Kul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kulillah, sesungguhnya Allah yang menurunkannya, dialah Allah. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka yang diberikan Taurat, Zabur dan Injil bermain-main di dalam kesesatannya. Ini kata Allah. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan mereka mengaku punya Torahnya Nabi Musa. Biarkan mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Biarkan mereka. Ini kata Allah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada hal yang menarik Bang Suma. Apa itu? Ketika kemudian ada klaim di dalam Al-Quran, Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ada yang kemudian mencerai-beraikan menjadi lembaran-lembaran yang terhambur. Apa iya betul? Yes, Al-Quran mengatakan, wa katabna alaihim fiha annal nafsa bin nafsi wal aina bil ain wal anfa bil anfi wal uzun bil uzun was sinna bis sinni wal juruh qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffarah lahu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Apa yang diterangkan Al-Quran ini? Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas nyawa. Annan nafsa bin nafsi, mata dengan mata, hidung dibalas hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Apa maksudnya? Di awal dikatakan Taurat, aturan Tuhan itu dibuat bercerai-berai. Al-Quran mengatakan di dalam hukum Taurat ditetapkan oleh Allah nyawa balas nyawa. Nanti kita masuk kepada pertanyaan saudara. Mari kita lihat
Apa yang diterangkan oleh Imamat 24 nomor 20? Mata paha ganti paha, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercatat, begitulah harus diperbuat kepadanya. Ini perintah Tuhan. Apalagi Ulangan 19:21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Al-Quran salah menarasikan ini? Tidak. Ternyata betul. Ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Pertanyaannya, dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu hal ini? Subhanallah. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Muncul pertanyaan, untuk apa hal seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya ketetapan-ketetapan yang datang kepada seluruh umat manusia untuk menguji manusia. Contoh, ketika ada perintah di negara kita ini, contoh ini ya, Saudara Faisal, contoh. Barang siapa yang membunuh, maka diputuskan negara kita, dia tidak dipenjarakan, tetapi harus dibunuh. Nyawa ganti nyawa. Andai saja, mohon maaf, Saudara Sambo kemarin setelah membunuh Joshua, berlaku hukum nyawa ganti nyawa, maka tanpa eling-eling Joshua Sambo segera dieksekusi. Puas? Puas. Korban, keluarga korban puas dibandingkan dengan keadaan yang sekarang. Yosua sudah merana, dibunuh. Ini hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Maka apa efek jerahnya? Kita lihat. Ketika kemudian pembunuh Yosua dihukum bunuh, masihkah ada yang mau berani-berani membunuh? Kira-kira? Wah, bahaya ini. Ternyata nyawa ganti nyawa. Ketika ada yang membunuh, maka hukumannya dibunuh. Maka Tuhan menghentikan pembunuhan itu terjadi. Kenapa? Apabila kamu membunuh, kamu dibunuh. Maka hukum itu ketika dijalankan, tak ada lagi orang berani untuk membunuh. Siapa yang memukul orang, dia akan dipukul. Siapa yang membunuh orang, membuat mata orang buta, maka dia juga matanya dibutakan. Siapa yang memotong tangan temannya, maka tangannya juga dipotong. Maka apa yang terjadi? Tak ada lagi orang yang mau membunuh, tak ada lagi yang mau membuat orang lain cacat. Itu hikmah dari hukum Tuhan. Bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes, itu hikmah dari. Apa alasannya? Bukti kasih sayang. Apa alasannya? Alasannya adalah manusia itu diperlengkapi dengan berbagai macam kemampuan. Jangankan kemudian membunuh, menerbangkan besi sampai puluhan ton manusia itu bisa. Jadi kalau tidak ada potensi ini yang diberikan oleh Allah kepada manusia pada zaman itu, wa katabna alaihim fiha an-nafsi bin nafsi, maka kekejaman terjadi di mana-mana. Yang berkuasa bisa menindas yang lemah. Kenapa? Karena tidak ada hukum nyawa balas nyawa. Karena sayang Allah kepada manusia, maka itu kemudian diredam. Yang berkuasa harus memiliki kaidah, yang tidak berkuasa harus taat kepada perintah, yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Coba Anda bayangkan, kalau tidak ada hukum itu diterapkan oleh agama pada masa itu, apa yang terjadi kepada bangsa di zamannya? Pembunuhan akan terjadi di mana-mana. Apa efeknya? Nggak ada, bebas membunuh karena tidak ada hukuman. Tapi ketika ada perintah, siapa yang membunuh akan dibunuh, siapa yang memotong akan dipotong, siapa yang menampar akan ditampar. Maka hukum yang berlaku itu ditetapkan, maka tidak ada lagi orang yang bisa macam-macam melakukan tindakan kriminal terhadap orang lain. Kenapa? Kapan kita melakukan, maka kita juga akan diperlakukan yang sama. Inilah hikmah dari hukum itu. Makanya syariat Islam itu ada yang kayak begini. Di Islam itu masih berlaku kisah-kisah curi potong tangan. Makanya angka kriminal yang paling rendah itu pasti di wilayah yang mayoritas Islam. Tapi sebaliknya, negara-negara tindakan kriminal, teror dan seterusnya, yang paling tinggi itu pasti negara yang kemudian ya non-Islam. Coba Anda lihat di mana Anda bisa ambil data, di Google atau apa. Karena itu berlaku. Ini yang berlaku kemudian di tengah-tengah pengajaran Nabi Musa alaihissalam kepada
kaumnya pada saat itu. Di Islam pun itu berlaku. Cuman kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil umri minkum. Nah, kita umat Islam yang ada di Indonesia tunduk kepada pemerintah. Itu ada perintahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kecuali kalau yang terjadi adalah pemerintahan atau khilafah, maka umat Islam akan tunduk kepada pimpinan tertinggi, yaitu siapa yang duduk sebagai pemimpin khilafah. Tapi sekarang bukan sama khilafah. Sekarang ada pemimpin tertinggi adalah presiden kita Bapak Jokowi. Saya kira begitu Saudara Faisal. Jadi Al-Quran menurunkan sebuah kaidah, beransur-ansur kemudian saudara belajari, insya Allah Anda akan tertuju kepada hidayah. Silakan. Terima kasih, yang lain silakan dilanjutkan. Baik, Bang Faisal. Masya Allah. Ya Bang Allah. Faisal, kita bermain analogi lagi. Iya, boleh. Yang lebih menekankan kembali. Baik. Alhamdulillah ya. Di Islam itu Allah mengatur ya, aturannya itu begitu luar biasa. Begitulah yang namanya hukum Allah. Ada yang namanya hukum qisas. Tadi sesuai dengan apa yang Bang Juma katakan, supaya terjadi yang namanya efek jerak. Kalau misalkan Bang Faisal tidak menyetujui yang namanya hukum qisas, Misalkan pertanyaan saya nih Bang ya. Abang punya anak tidak? Sudah nikah belum Bang? Belum, saya masih muda, Bang. Masih Pegiat muda. alam, pegiat alam jadinya. Abang punya ibu? Abang punya ibu? Punya. Baik, kita bermain analogi Bang ya. Oke. Pada saat ibu abang nih, ibu Bang Faisal, ini kita analogi aja ya. Ibu Bang Faisal saya culik Bang, bersama Bang Juma berdua. Oke. Saya culik ibu Bang Faisal, saya siksa ibu Bang Faisal, saya perkaos ibu Bang Faisal, saya tidak berikan dia makan, setelah itu saya mutilasi mayatnya. Ya. Pertanyaan saya, kira-kira ketika yang namanya Bang Juma dan seorang Mahadewa tertangkap sama polisi, hukuman apa yang pantas diberikan oleh polisi kepada Bang Juma dan Bang Dewa? Silakan. Semua yang dilakukan itu ya dilakukan kembali gitu. Semua yang dilakukannya sesuai apa yang dilakukan itu. Bagus, seperti itulah. Pasti yang dikatakan nyawa ganti dengan nyawa. Setuju? Setuju. Nah, seperti itu Bang Faisal. Disitulah Islam. Apa Bang Faisal mau masuk mengenai soal di mana yang lebih manusiawi antara hukum pancung, suntik mati, hukum listrik, atau hukum tembak? Insya Allah Dewa bisa Tembak. menjelaskan itu semua. Tembak lebih ringan. Bukan. Pada saat terjadi yang namanya penghukuman secara tembak, Bang, ada pada saat itu ada yang ditembak, ternyata orangnya tidak meninggal, Bang. Gimana tuh, Bang? Itu kejam itu. Wah, lagi live di YouTube jangan vulgar bahasanya. Lah ini kan saya lagi bermain analogi, Bang Handi. Ya itu masalah itu tembak apa itu loh. Nah terus apa lagi ya tuh yang mesti dijelaskan? Gimana ya cara memperhalusnya itu ya? Baik, kita nggak usah masuk ke situ. Nggak usah masuk ke situ, ya. Masih Yang jelas intinya nyawa balas nyawa. Kan seperti itu hukum kisos. Iya. Betul ya? Proses nyawanya itu, penghilang nyawanya yang mungkin yang dipertanyakan antara Ya, dua. betul. Baik. Dan di dalam Islam begini, Allah membuktikan yang namanya ajaran kasih walaupun orang itu hendak dihukum kisos. Ketika yang namanya saudaranya dinyatakan Bang Juma sama Dewa itu bersalah, Bang Juma akan dihadapkan yang namanya hukum kisos, di mana hukum kisos itu secara dipancung di dalam ajaran agama Islam. Nah, ketika itu Algojo melangkahkan 3 kali langkah. Pihak dari korban itu dihadapkan semuanya. Ketika dihadapkan semuanya, Algojo melangkahkan kaki yang pertama. Dia akan menoleh kepada pihak korban. Bang Handi, tolong nulis Bang Handi. Lanjutkan Bang Handi, Gibas Oten ngeyel. Bang Handi. Sorry. Bunda Rahma, Lewat bisa dijadiin moderator nggak Bunda Rahma? Bunda Rahma, Ya, bukan Bunda. ya Bang. Baik, ada pengacau satu di bawah yang menghujat. Silakan Bang Faisal lanjut. Kita sapa dulu ini, siapa ini ya? Teman kita satu nih, siapa nih namanya nih?
Assalamualaikum. Selamat sore, Bunda. Oh, ini Muslim ya bang? Ya Muslim sih tulisannya. Muslim. Ya silakan. Apa yang disampaikan? Dan saya nyimak dulu, Bunda. Oh nyimak. Ya lanjut silakan lanjut. Faisal. Semoga apa yang disampaikan ya udah banyak dalil disampaikan Gurunda. Pertanyaan mudah bisa. Terima kasih banyak, sudah cukup banyak. Sedikit ya, Alhamdulillah. terakhir mungkin ya. Terakhir dari yang terakhir ya. Boleh bang. Ini sih mungkin saya juga bingung Semoga Gurunda. satu ayat, beberapa ayat di mana semua itu tuh permulaan ayat. Jadi yang contohnya seperti ya ini ayat kedua ini ada ayat yang seperti yang Maryam itu, surat Maryam itu ayat pertamanya yang tidak mengandung, maksudnya tidak menumbuhkan arti yang bisa diterima lah. Apa itu yang membuat itu yang benar-benar, makanya mungkin bisa lebar ini jawabannya kan, karena ini pertanyaan terakhir, tapi mungkin bisa dijawab dengan singkat sama Bang Zuma atau Bang Dewa, boleh? Seperti surah Al-Baqarah ada Alif Lam Mim, Maryam ada apa tuh kahaya ain sod itu ya. Ada banyak lagi ya, ada nun juga ya. Mungkin yang lain lah, semua yang jenisnya seperti itu. Nah, itu artinya tuh bagaimana ya, Pak? Arti dari itu, maksudnya saya setiap baca di kanan kok nggak ada, maksudnya apa? Nun, maksudnya tanda apa? Ini- Apakah Ini Faisal Muslim apa Kristen gak sih? saya nggak beragama? Kristen, dia Kristen. Oh. Bunda Juma, Bunda Rahma, tolong jadiin moderator. Belum jadi moderator ya ini. Iya. Kayaknya ini Faisal dia mau jadi kiai dulu baru memeluk Islam. Kayak gitu ya. Yang udah masuk duluan, yang udah misalnya udah masuk dulu, mungkin udah tahu. Ya, saya pelajari tadi, saya menyimak. Faisal ini kayaknya dia mau menjadi kiai dulu, ulama dulu, baru menjadi muslim. Kayak gitu ya. Buru-buru mati dong. Nggak mati ya? Kalau jadi kiai dulu mati lah. Enggak ya? Lanjut. Tidak. Beliau murni belajar Islam untuk mencari kebenaran. KTP-nya Kristen. Apalagi pertanyaannya tadi? Oh, penjelasan itu sih, itu yang tadi saya tanya. Iya. Tentang tidak Oke. mengeluarkan arti yang sesuai, misalnya arti yang bisa dibaca oleh manusia lah gitu. Baik. Jadi gini, Bung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam dalam surah Ibrahim ya. Surah Ibrahim ayat 4. Di sana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum." Kami tidaklah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya. Al-Qur'anul Karim kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa Arab. Saya ulang, dengan menggunakan bahasa Arab. Orang-orang Arab adalah orang yang ahli di dalam syair. Mereka dikenal para penyair. Mereka dikenal sebagai penghafal. Kekuatan mereka itu adalah menghafal syair-syair. Lalu kemudian Al-Quran jelas mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Al-Quran kami datangkan dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu Allah kemudian dengan gaya Allah, dengan kaidah kemahakuasaannya mengatakan apa? Boleh tuh nomor ayatnya Bang, please. Yang mana, Dek? Yang tadi yang Ibrahim ayat 4. Iya. Bentar Bang. Dewa minta dijadiin moderator kok belum sih? Nggak bisa bukan? Tunggu bang, HP ini lah lelet. Berapa kali udah rungkat ini, sabar. Nanti saya yang ini bisukan dia. Sabar bang. Berapa kali ini mau rungkat ini? Lanjut Gurunda. Dikik aja kalau bisa. Yang Iya nanti aku. Ini si Anu ya, siapa namanya sih? Oh iya, oke bang. Oke, lanjut.
Oke lah. Ya, jadi Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kemudian Allah menyatakan sesuatu hal yang menarik. Apa itu? Ketika Allah kemudian menerangkan dirinya tentang firman Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Allah kemudian di dalam Al-Quran? Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkama hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zawgum fayattabi'una ma tasyabah minhu batiga. Itu jelas diterangkan oleh Allah. Jadi dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok dari isi Al-Quranul Karim. Dan yang lainnya adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat seperti yang Anda maksud tadi. Yasin, Alif Lam Mim. Apa kata Allah terkait pernyataan ayat-ayat ini? Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Padahal, nah ini penekanannya. Padahal tidak ada yang mengetahui makna, isi kandungan, arti daripada ayat-ayat tersebut kecuali hanya Allah. Subhanallah. Anda cari orang yang paling tinggi level ilmunya tentang Quran, bahasa Arab, nahwu Arab, ilmu balaga, ilmu i'rab, nahwu dan seterusnya. Tanya kepada mereka, apa arti daripada Yasin? Apa arti daripada Alif Lam Mim? Tanya kepada mereka. Mengerti tidak? Mereka akan mengatakan tidak sama sekali. Jangankan para ulama yang ada di Indonesia, orang-orang Arab yang memang sudah Arab, makan di tanah Arab, belajar bahasa Arab, berbicara menggunakan bahasa Arab, suruh artikan ayat itu. Yasin apa maknanya Ustaz? Saya tidak tahu. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Kata Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Coba, apa sih susahnya? Yasin, ya taruh aja di situ. Yasin artinya wahai engkau, atau apakah yang bisa kita artikan? Tapi ternyata tidak ada kekuatan untuk bisa menerjemahkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1400 tahun silam, ayat-ayat mutasyabihat, tidak ada manusia satupun yang bisa mengartikan kata itu. Dan Allah mengatakan tidak akan ada kecuali aku saja yang tahu. Padahal bahasa Arab, abjadnya abjad Arab, huruf hijaiyah datangnya kepada bangsa Arab, penutur bahasa Arab. Tapi kenapa mereka tidak bisa ngerti apa maksud, apa arti, apa kandungan dari ayat itu? Ternyata Allah sudah memberikan legitimasi. Tidak akan ada manusia yang tahu, malaikat pun tidak, iblis pun tidak, manusia pun tidak, nabi rasul pun tidak. Yang tahu hanya Allah. Sekarang kalau orang benci kepada Islam, tinggal patahkan ini. Alhamdulillah, apa? Haleluya, saya sudah menemukan arti Yasin, saya sudah menemukan arti Alif Lam Mim. Coba, apa artinya? Tidak akan ada pernah bisa, tidak akan pernah bisa. Ada yang kemudian memberikan penafsiran, memberikan apa takwil yang ada di dalamnya terkait dengan ayat mutasyabihat yang saudara pertanyakan. Tidak akan ada. Sedangkan ada juga di dalam kitab saudara, contoh di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, di situ diterangkan bahwasanya akulah A, akulah O. Di situ diterangkan di Wahyu 1, ya. Nomor berapa itu, Pak? Nomor 7 apa nomor 8?
Akulah Alfa dan Omega katanya. Di situ diterangkan di kitab saudara bahwasanya Yesus mengaku sebagai Alfa dan Omega. Tetapi ternyata Alfa dan Omega di situ harusnya Alfa ini adalah alfabet Yunani pertama dan Omega huruf Ya itu adalah alfabet terakhir. Tetapi ternyata orang-orang bisa menerjemahkan A itu artinya adalah awal dan Ya artinya adalah akhir. Alfa, Omega, awal dan akhir. Padahal Alfa dan akhir itu adalah arkekeitelos. Artinya siapapun bisa mengasumsikan huruf A dan huruf Ya di dalam bahasa Yunani, sehingga muncul akulah awal, akulah akhir. Padahal tidak seperti itu kaidahnya. Hanya huruf A dan huruf O. Ternyata AO bisa ditakwilkan menjadi Alfa dan Omega yang artinya awal dan akhir. Bisa. Kalau Al-Quran tidak bisa. Ketika Allah mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Tidak ada yang akan tahu takwilnya illallah kecuali hanya Allah. 1400 tahun silam itu terbukti sampai hari ini. Tidak ada orang yang tahu arti takwil daripada ayat-ayat yang Anda pertanyakan. Bukti bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah. Andai saja Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang akan tahu dan yang tahu takwil daripada ayat itu hanya Allah, sementara banyak yang tahu, berarti Al-Quran gugur. Ini bukan firman Allah ini bukan firman Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kenapa? Ternyata ada sesuatu yang bohong di sana. Katanya hanya Allah yang tahu. Ternyata para ulama mengatakan Yasin artinya ini, ya, Alif Lam artinya ini, Shad dan terseterusnya ini artinya. Ternyata ayat ini tidak benar. Tapi rupa-rupanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu takwilnya. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada manusia yang tahu artinya, tidak ada yang manusia yang tahu takwilnya. Seperti itu saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu pelajaran, menjadi cahaya dalam hati saudara sehingga mau memeluk ajaran agama Shalom, ajaran keselamatan Islaman. Demikian. Sini juga sudah mau maghrib ya. Wahyu 18 tadi Bang Juma. Gimana? Wahyu 1 nomor 8 tadi. Iya. Iya, Wahyu 1 nomor 8, sorry. Kalau kita berbicara Wahyu 1 nomor 8 saudara, itu juga hanya huruf di sana. Hanya huruf A dan huruf apa ya? Huruf Y. Omeganya di situ huruf Y. Tapi kemudian diterjemahkan Alfa dan Omega. Padahal original teksnya enggak kayak gitu. Oke, Kalau di Jakarta itu AO nggak bagus itu kalau AO. Jakarta nggak boleh itu. AO. orang apa? AO itu iya kalau orang Lombok. AO itu minuman keras. Kalau nggak salah ya. Minuman keras kalau Jakarta AO. Oh. Kalau original teksnya Alfa itu adalah A. A artinya apa? Nggak ada artinya. O artinya okay. apa? Ya, Lanjut. Gimana Ya. Bang Faisal, apa yang udah banyak nih penyampaian Gurunda? Mana dia Bukan jeda? AO. Bukan juga Faisal PAO. gimana? Pemahamannya udah mulai terbuka ya tentang Islam. Apa yang disampaikan Gurunda Ada satu sejauh yang ini? mengganggu pikiran saya dari Loh, pertanyaan kok yang saya seperti tanya. ada satu? Iya. Yang tapi mengganggu pikiran saya, benar-benar mengganggu. Mohon maaf sih. Iya. Mengganggu pikiran saya. Ya, mengganggu pikiran. Aduh. Kasar sih, tapi ini kasar ya. Maksudnya kasar kata-katanya kayak ibaratnya Tuhan itu kenapa menciptakan sesuatu yang tidak dipahami manusia, menurunkan Al-Quran gitulah. Sedangkan saya pernah dengar, tapi saya pernah Kok Al-Quran tidak dipahami sih? Nggak, jadi tadi menjelaskan Bang Juma panjang lebar dia nggak Enggak, paham. maksudnya yang tadi itu, Bang Andi, ayat yang tadi itu. Iya, takwilnya kan hanya Allah yang tahu. Iya. Kan stempel, udah dijelasin kok. Aduh, capek deh. Silakan Bang. Di sini 5 menit azan. Silakan.
Justru bang ya, sekarang itu kebanyakan oleh kaum Kristen itu yang dijadikan senjata untuk menyerang umat Islam itu sendiri, yaitu ayat mutasyabihat itu bang. Sebentar bang, Iya, Gurunda iya. tinggal sedikit waktunya biar Faisal. Silakan Faisal. Nih udah waktu. Bentar ya bang ya, dikit lagi. nanti Silakan saya bang. paham. Ya bang, Silakan. mohon maaf. Faisal dipertajam pertanyaannya. Silakan. Yang belum kamu pahami itu tentang tadi ayat-ayat mutasabihat. Ya, kenapa Allah menurunkan sesuatu yang tidak dipahami gitu ya, Pak ini Bang Faisal. Mana dia? Gangguan ini- jaringan, gangguan jaringan kayaknya. Mudah-mudahan dia dapat ini ya, hidayah lah. Silakan guru. Amin. Istajib lana ya Nah, udah. Allah. Amin. Amin. Apa yang saudara pertanyakan, Bang? Yang terakhir silakan. Saudara Faisal? Kalau tidak ada, Halo, tes, ada suara? ya. Ya, lanjut. Dari tadi saya ngomong, ternyata ini agak ini. Enggak. Iya, gimana? Alif Lam Mim, Nun dan lain-lain lah dan sejenisnya itu tidak Iya. ada arti kan. Sedangkan Allah Iya. Ada arti, tapi yang tahu hanya Allah. Oh ya. Tapi manusia tidak memahami ya, gitu ya. Tidak bisa Iya. tahu lah gitu ya. Nggak bisa. Tuhan Yang memberikan yang mengganggu pikiran itu. saya ini bang, yang mengganggu pikiran Iya. saya. Dalilnya yang diturunkan sama Allah sendiri bahwa Al-Quran itu diturunkan berdasarkan bahasa Arab agar kaumnya Iya. memahami itu bang. Nah itu yang mengganggu pikiran saya Yes. bang. Tolong. Oke, baik. Justru karena itu Al-Quran yang menerangkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Pengecualian daripada ayat itu hanya Allah yang tahu. Itu. Nah, sekarang apakah Islam kekurangan kaidah? Apakah Islam kekurangan syariat? Apakah Islam kekurangan ilmu tauhid? Apakah umat Islam kekurangan ilmu akhlakul karimah? Kaidah, disiplin ilmu dalam Islam kurang karena tidak diketahui apa arti dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Tidak sama sekali. Ini justru melengkapi kesempurnaan keberadaan kemudian firman Allah dan hakikat Allah dan keberadaan manusia. Meskipun manusia itu dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan manusia itu dalam bentuk sempurna sebaik-baiknya. Tapi kesempurnaan manusia ternyata ada kelemahan. Apa itu? Ketika Allah membatasi pengetahuannya, tidak ada daya dan upaya manusia untuk menerobos batasan itu. Aku yang sendiri tahu. Aku sendiri. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu hanya saya. Meskipun malaikat bersatu dengan manusia dan seterusnya, hanya ada satu yang tahu. Aku Allah. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan kami turunkan dengan bahasa Arab agar engkau mengerti, agar engkau memahami? Justru karena itu aku turunkan bahasa Arab, kamu harus paham di poin ini kamu tidak akan pernah bisa tahu, hanya aku yang tahu. Jelas itu. Jelas. Sekira begitu, Bang. Oke, jadi semua yang aku wahyukan menggunakan bahasa Arab, poin ini, poin itu, poin ini, poin itu, poin ini, poin itu, kamu akan tahu. Tapi satu, kamu tidak akan tahu yang ini, karena yang tahu hanya aku. Untuk membuktikan bahwa sepandai-pandainya manusia, dia mampu membuat komputer, dia mampu membuat manusia buatan, orang ini, orang itu, buat ini, buat itu, tetapi satu, ketika Tuhan mengatakan tak akan pernah manusia tahu tentang yang ini, maka manusia selama-lamanya tidak akan tahu. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sekira begitu, Bang. Mohon maaf, di sini sudah azan. Saya harus ibadah dulu. Insyaallah teman-teman kita di sini bisa membimbing lebih jauh lagi, karena keterbatasan ilmu saya. Yang pasti saya sudah membuktikan kepada Kristen-Kristen penghujat bahwa Bang Suma itu tidak hanya bisa membahas tentang Bible, tapi Bang Suma juga terpelajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quranul Karim, meskipun ilmunya masih minim, berbeda dengan
saudara-saudara apologet yang ada di luar sana. Sekira begitu dari saya. Terima kasih banyak Saudara Faisal, Bunda Rahma, Bang Hanti dan semuanya. Segalanya. Bang Erin, iya, Bang Ayubi Masya dan Allah. teman kita, ya. Ya sudah mati. Kembali ya, Ternyata semoga. masih hidup. Masih hidup. Iya, iya betul. Untuk semuanya. Maghrib. Iya bang, Masya Allah. Saya Semua pamit ya. yang nonton, terutama yang nonton mungkin yang memperhatikan dari tadi 1000 aja. Ntar dulu Bang Juma mau pamit dulu, ntar dulu. Ntar juga Iya. komunitas. Iya, dulu. baik saudaraku Faisal. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Dan Selamat malam. tausiahnya. Jadi jelas sekali tadi penjelasan Bang Juma mengenai yang Anda tanyakan itu. Tapi kalau Anda nggak menerimanya, di sini tidak ada paksaan untuk itu. Itu ya. Jadi tidak memaksakan sesuai dengan selera Anda. Bukan menerima, saya udah meyakini bang. Iya, oke. Terima kasih kalau begitu. Berbeda dengan yang ada di sebelah begitu ya. Baru saya ngomong ya. Iya, Pak, masuk suari ribut. Saya baru ngomong dikit ya. Berbeda dengan yang ada di sebelah, ada data di sebelah itu di kejadian 821 Tuhan berfirman dalam hati. Terus kemudian manusia sok pinter gitu, tahu isi hati Tuhan, kemudian dia tulis. Nah ini namanya lebay ini. Kalau Al-Quran nggak gitu. Kalau hanya Allah yang tahu, ya kita tidak boleh memberikan pengertian apapun. Tapi anehnya di sebelah, boleh Anda baca di kejadian 821 itu Tuhan berfirman dalam hati. Kemudian penulis menulis. Nah kan bisa dipertanyakan, kok ada manusia tahu isi hati Tuhan? Nah kalau di Islam enggak, kalau sudah menggaransi Allahnya Allah yang tahu, nggak boleh kita menafsirkan. Gini bang, Apalagi untuk menerjemahkan. maaf saya potong. Itu kira-kira komparasinya bro. Abang mau menjelaskan perjanjian atau apapun, saya sudah tidak bisa percaya lagi ya bang ya. Semenjak saya sadar bahwa Kristen, nama Kristen itu ketika Yesus sudah mati dan nama Kristen itu dibuat oleh Paulus dan Barnabas itu kan, dibuat oleh Barnabas, jadi dibuat oleh manusia. Dan orang Kristen pun meyakini bahwa agama itu buatan manusia, beda dengan Islam. Islam itu agama dibuat oleh Allah. Inna